Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inu. Alhamdulillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ba'du. Baiklah anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Pak Imam akan menjelaskan tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah. Posisikan sikap kalian untuk memohon kepada Allah dengan hati yang khusyuk, tangan ditengadahkan ke langit, berharap doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, ikuti doa yang Pak Imam panjatkan. Setelah Pak Imam, kalian ikuti bergantian. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilman nafi'an mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan di dalam belajar, ilmu yang kita peroleh dijadikan ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Baiklah anak-anak, kita masuk dalam pengertian iman. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab-kitab itu merupakan pedoman untuk kehidupan bagi manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia hingga di akhirat. Itulah pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diturunkan kepada para rasulnya, itu hukumnya wajib. Apa itu wajib? Wajib adalah apabila kita mengerjakan, mendapatkan pahala dari Allah. Apabila kita meninggalkan atau tidak melaksanakan, maka kita mendapatkan dosa atau siksa. Oleh karena itu, kita harus yakin, kita harus percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Anak-anak, jika ditinjau dari segi masa turunnya, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini ada 4 kitab, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan yang terakhir kitab kita yaitu kitab
Al-Quran. Itulah 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Rasulnya dan untuk disampaikan kepada umatnya saat itu. Anak-anak, kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kitab Zabur oleh Allah diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, yaitu kaum Yahudi pada waktu itu. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam hanya untuk kaumnya, kaum Nasrani. Kemudian yang terakhir Allah menurunkan kitab berupa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia di dunia ini pada masa kenabian Nabi Muhammad, yaitu Nabi yang terakhir, Khatamil Anbiya wan Nabiyyin, penutup para nabi, akhir para nabi dan rasul. Kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu sebagai penyempurna, sebagai pelengkap dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi tidak meninggalkan isinya kitab-kitab sebelumnya. Hanya saja menyempurnakan dan melengkapi, juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Baiklah, keutamaan Al-Quran. Karena kita ini adalah umat Nabi Muhammad, umat yang diturunkan Al-Quran melalui Rasulnya. Maka kita harus tahu apa keutamaan Al-Quran. Yang pertama, isi kandungannya lengkap karena mencakup segala aspek kehidupan. Jadi kehidupan di dunia ini, kehidupan setelah di dunia ini sudah lengkap, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Isinya sesuai dengan perkembangan zaman. Pada zaman akhir ini itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Susunan bahasanya sangat indah. Tidak ada bahasa yang sangat indah melainkan bahasa Al-Quran. Membaca dan mendengarkannya merupakan ibadah, bernilai ibadah. Membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, semuanya bernilai ibadah. Baik yang membaca ataupun yang mendengar. Membaca Al-Quran 1 huruf dibalas kebaikan oleh Allah 10. Alif Lam Mim. Itu berapa huruf? 3 huruf. Bukan 1 huruf, tapi 3 huruf. Berarti kalau dikalikan 3 kali 10 berarti 30 kebaikan. Begitu banyak pahala yang kita peroleh ketika kita membaca Al-Quran. Dan Al-Quran itu nanti menjadi syafaat, menjadi penolong ketika manusia dalam atau hidup di akhirat. Menjadi penolong artinya tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Dan Al-Quran ini juga memberikan pertolongan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Kemudian keutamaan Al-Quran berikutnya
memuliakan akal pikiran manusia. Jadi manusia ini dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Karena memiliki akal. Dari bentuknya Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi telah Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Untuk itu manusia sangat dimuliakan oleh Allah karena mempunyai akal. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Menjadi penawar penyakit. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang dikhususkan untuk mengobati orang-orang yang sakit. Baik sakit jasmani atau sakit rohani. Semuanya bisa diobati dengan Al-Quran. Dan inilah yang diambil untuk sebagian orang yang mempunyai keahlian di dalam pengobatan. Baik, selanjutnya membenarkan keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu kitab-kitab Allah yang terdahulu itu dibenarkan di dalam kitab Al-Qur'an. Yang terdahulu dan menyempurnakan hukum-hukumnya. Hukum-hukum kitab-kitab terdahulu tetap dilaksanakan. Mengesahkan Allah. Itu tetap diajarkan. Hanya yang kurang disempurnakan dengan adanya Al-Quran. Selanjutnya, sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat adalah suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para nabinya. Itulah mukjizat. Tujuannya untuk memberikan keyakinan, memberikan keimanan terhadap adanya Allah. Dan Al-Quran inilah mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar, yang paling agung, yang ada hingga saat ini. Ini adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah mengalami perubahan karena terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman. Tidak ada yang bisa merubah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi yang menurunkan al-dzikra atau Al-Quran adalah Allah. Wa inna lahu lahafizun, dan Allah yang menjaganya. Kemudian memadukan antara ilmu, iman, dan amal perbuatan. Orang yang berilmu akan melahirkan orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman akan melahirkan sebuah amal perbuatan. Jadi, jika ada seseorang yang amal perbuatannya baik, insya Allah imannya juga baik. Dan insya Allah ilmunya juga baik. Nah, hikmah. Dengan kita beriman kepada kitab-kitab Allah, apa hikmah yang kita peroleh? Yaitu senantiasa meyakini bahwa ajaran Allah itu adalah untuk kebaikan. Jadi, kita diberikan petunjuk melalui kitabnya agar kita menjadi orang-orang yang baik. Menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Dan menjadikan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Ketika kita menjadi orang yang baik,
Ketika kita menjadi orang yang diridhai oleh Allah, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Bahagia itu selamat di dunia hingga di akhirat. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Pak Imam akhiri dengan doa. Bersama-sama kita berdoa dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.